Gue nggak mau nyari duit terus, gue mau hedon gitu misalkan. Pokoknya gue mau foya-foyain duit gue karena masa muda gue cuma sekali nih. Duit balik, pernah denger gak lu? Nah, Pernah denger gak lu? ya. Kayak oke, nggak apa-apa lah. Duit bisa dicari. Duit bisa dicari. Kenikmatan ya hanya sesaat. Hanya sesaat. Soal problema teman-teman youth sekarang ya, termaksud gue nih. Entah kenapa kita melihat duit tuh bisa memberikan kenyamanan. Gua misalnya bikin konten gini, ada duitnya nggak? Nggak ada duitnya gue nggak mau. Oke. Jadi bagaimana cara kita memandang duit dan Yes. cara kita memandang Tuhan itu penting. Ya kan aku sudah kasih perpuluhan kan buat Tuhan. Yes. Nah tapi kita lupa 100% buat Tuhan. Perpuluhan itu adalah kamu, bagi saya pribadi itu seperti kayak sebuah disiplin rohani supaya kamu bisa menjaga jarak dirimu dengan duit. Oke. Kenyamanan nggak apa-apa, tetapi ketika kita jadikan itu pusat dalam hidup kita dan menggantikan posisi Tuhan dan semuanya hanya mengacu kepada kenyamananku, ya aku rasa sih kita perlu menggumulkan untuk menanggalkan dan belajar untuk tinggalkan berhala itu. Dia punya everything, Dia bisa. dia become nothing. Sementara manusia from something mau become everything. At least ketika kita berusaha kita bikin bisnis, minum dulu silakan minum dulu silakan. Shalom warga Hello God, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan tidak seperti biasa ya, hari ini kembali kita kedatangan salah satu teman, rekan dan juga seorang penginjil yang sudah pernah hadir di meja ini. Mungkin teman-teman semua udah tahu, Ko Albert Kurniawan. Halo. Woi, Pastor Albert Kurniawan. Sorry, Pendeta Albert Kurniawan. Ya, sejam malu ya. Cada, gimana kok, apa kabar? Kita Baik. terakhir ketemu di sini kita kontennya udah 1000 tahun yang lalu ya. Apa ya di kontennya Kayaknya ya? 1500. Iya, 1500 tahun yang lalu gitu. Pokoknya kita pernah bahas satu topik ya. Waktu itu gue juga sebenarnya lupa apa karena itu udah lumayan lama. Tapi berarti setelah sekian lama lu akhirnya kembali ke meja ini loh. Yes. Sekian lama itu sibuk apa tuh kok kalau boleh tahu kok? Ya, jadi Sinode menempatkan diriku harus melayani di GKI Singapura. Jadi ya karena jarang untuk kesini ya akhirnya mungkin nggak bisa bantu Hello God. Iya, akhirnya puji Tuhan kembali ya ke sini ya. Yes. Ya teman-teman, kita juga sering syuting sama Ko Albert, jadi udah kenal lah, kita udah CS di sini. Biasanya koko kepo. Betul, biasanya kok kepo, sekarang Hello God on Topic. Ya. Nah, hari ini kebetulan ya lo datang, terus kita mau bahas satu hal nih kok. Pertama gue mau nanya dulu, gimana budaya youth teman-teman di Singapura? Ini secara financially ya. Oke, mereka sebenarnya kalau aku boleh sebut ya rata-rata aku nggak sebut youth aja, tetapi rata-rata orang Singapura itu punya mentalitas seorang pejuang, warrior. Pejuang, gitu. warrior. Jadi mereka nggak bisa, maksudnya stay di negara orang and take it for granted gitu. I see. Tapi mereka harus akhirnya berjuang sedemikian rupa. Nah, biasa hal ini tuh disebut dengan satu kata namanya kiasu. Hate to be loose. Jadi mereka nggak mau kalah gitu. Gitu. Oh, itu budaya teman-teman anak-anak muda di Singapura nih, bukan cuman teman-teman orang yang udah kerja gitu. Ya, sebagian gini. Jadi kalau kita mau ngomong soal Singapura itu dibagi jadi dua segmen ya. Artinya yang pertama adalah orang yang generasi kedua yang jadi orang lokal, yang raised di sana jadi bertambah dewasa begitu. Sementara ada yang satu itu adalah orang foreign. Jadi kayak aku ini adalah foreign. Gitu. Nah, mereka itu semua berada dalam satu negara yang kekuatan dari Singapura sebenarnya satu ya, adalah manpower. Artinya sumber daya manusianya itu ditingkatkan. Dan aku perhatikan memang negara-negara yang resources secara alamnya itu tidak ada atau kurang, maka mereka menekankan di dalam human resource. Nah, ketika human resource itu ditekankan, maka yang terjadi adalah akan dibuat persaingan, kompetisi antara satu manusia dengan manusia lain. So that's why kenapa mereka itu punya semangat kiasu, gitu. Nah, aku cerita misalnya dari sisi ini dulu nih, dari sisi yang orang lokal ya, maksudnya
Mereka sudah tumbuh di Singapura dari sejak kecil dan tumbuh dewasa, anak muda dan seterusnya. Nah mereka itu begini, sampai ada satu kayak istilah itu, sekolah lu apa waktu SD, itu akan menentukan lu akan bekerja apa di kemudian hari. Iya, itu kita pas kecil juga harusnya digituin gak sih? Di Indo ya. Iya. Karena kan youth sana juga mayoritas juga banyak dari Indonesia kan. Yes. Nah akhirnya orang tua itu berlomba-lomba untuk supaya anaknya bisa masuk di Perguruan tinggi bagus atau sekolah yang bagus dulu. Ya, sekolah yang bagus. Baru ke perguruan tinggi. Iya. Sebab kalau misalnya dari sejak kelas 6 itu mereka tidak bisa mendapatkan yang bagus. Misalnya katakanlah rank sekolah itu ada A, B, C, D, E, F gitu. Iya. Nah ternyata kemampuan dia untuk memahami pelajaran sekolah itu hanya bisa menempatkan dia di sekolah D, misalnya ranknya D. Iya. Ya akan susah untuk dia nanti untuk masuk ke universitasnya itu bisa di rank yang bagus. Oke. Berarti akhirnya mempengaruhi manpower dan sebagainya. Yes. Oke. Paham Dan sih. seterusnya. Oh ternyata lumayan berat sekali ya di sana ya, Pelik. lumayan. Tapi gini, secara secara finansial, duit gitu bahasanya, duit bermasalah nggak di sana? Apakah itu menjadi sebuah pergumulan bagi teman-teman anak-anak muda di sana tentang duit? Tentang duit ini soal apa? Tuh salary yang mereka dapat atau Mungkin memakainya? jajan, jajan, terus habis itu kayak gue pengen cepet kaya nih gitu kalau di Singapura ya, karena kita hari ini episodenya kita mau bahas tentang struggle yang dialamin teman-teman youth di Indonesia. Cuma gue pengen tahu dulu di Singapura. Ada baru ini gue ketemu satu jemaah Singapura yang akhirnya ngobrol sama gue. Dia memberikan sebuah filosofi hidup yang aku sekarang sebenarnya belum menganut, tetapi lagi menguji filosofi itu. Oke. Filosofi itu mengatakan bahwa money and life is enemy. Money and life is enemy. Ya. Jadi begini, kalau kamu mau hidup, ya money-nya akan kurang. Oke, Nah, nangkep ya. gue. Oke. Ya. Tapi kalau lu mau money, ya hidup lu akan kurang. Hidup akan kurang ini pengertian begini loh. Ya lu akan stres. Yes. Lu mungkin waktu sama keluarga kurang. Yes. Begitu. Iya, Nah, itu benar. hidup kurang. Heeh. Ya, kalau mau money-nya tinggi. Iya. Nah, sementara kalau misalnya kalau lu mau hidup lu oke, money-nya akan kurang. Hidup oke itu maksudnya gini, lu punya cukup waktu untuk me time. Iya. Lu selalu punya waktu untuk Liburan, healing, makan enak gitu-gitulah ya. Iya. Gitu. Lu akan maksudnya sebenarnya bukan ke arah makan enak, bukan, Iya. tetapi ke arah ya lu mau nyantai. Iya, Lu iya. nggak mau stressful di dalam pekerjaan, ya lu akan susah. Tapi ini dalam konteks bukan berbisnis, tetapi dalam konteks lu kerja sama orang, sama-sama profesional supaya apple to apple. Iya. Karena nanti kalau berbicara bisnis di Singapura, setahu gua ngobrol dengan beberapa jemaat, it's not easy. Di sana kita buka usaha mudah karena aturannya semuanya clear, Yes. semuanya jelas. Kita nggak bisa membuat yang hitam jadi putih, putih jadi pokoknya hitam, putih. Iya. Problemnya adalah karena perbedaan kurs itulah yang membuat akhirnya mahal sekali kalau Iya. dirimu itu mau buka usaha di sana. Iya. Tetapi semuanya itu jelas. Enaknya itu. Gitu. Cuma masalahnya adalah lu harus menetapkan harga tinggi untuk produk atau nggak jasa, misalkan dengan modal yang juga tinggi gitu. Yes, exactly. Oh, gokil Exactly. banget ya hidup di Singapura Iya. gitu ya. Gokil. Apalagi ngomongin soal duit itu tadi filosofi lu sangat menarik. Filosofi dari yang lu pernah denger ya. Hidup Money and life is enemy. Money and life is enemy. Tapi gara-gara lu ngomong filosofi itu ya, gue mulai ngerti ternyata budaya anak-anak muda di Indonesia tuh udah menganut itu loh kok. Ya. Ngerti gak? Jadi ketika mereka ada duit, oke, gue nggak mau nyari duit terus, gue mau hedon gitu misalkan. Gue mau beli tiket konser, gue mau untuk pokoknya gue mau foya-foyain
duit gua karena masa muda gua cuma sekali nih. Duit balik. Pernah denger gak lu? Nah, Pernah denger gak lu? Ya. Kayak oke, nggak apa-apa lah. Duit bisa dicari. Duit bisa dicari. Kenikmatan ya hanya sesaat. Hanya sesaat, hanya sekali gitu masa muda. Gimana menurut lu tentang konsep itu gitu loh? Kalau gue sih melihat gini loh, sikap kita terhadap duit itu penting loh. Sikap kita terhadap duit itu penting. Jadi bagaimana cara kita memandang duit dan cara kita memandang Tuhan itu penting. Sebab Tuhan kan bilang gini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Gitu. Jadi kalau sikap kita terhadap duit itu salah, itu akan mempengaruhi bagaimana relasi kita sama Tuhan. Nah, Tuhan tahu betapa menyeramkannya duit ini. That's why kita seringkali tahu lah di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 kan akar segala kejahatan adalah cinta akan uang, bukan duitnya, tetapi cinta akan uang. Tetapi pertanyaannya adalah uang itu punya daya tarik sedemikian rupa sampai dia bisa disejajarkan atau dijadikan satu berhala lah kalau bagi aku ya, jadi satu berhala. Sehingga Tuhan kan di dalam Matius 6 itu bilang kamu itu nggak bisa menyembah dua tuan. Artinya tuan yang satu ini adalah mamon yang dikaitkan dengan duit. Sehingga aku punya kesimpulan bahwa sikap kita terhadap duit itu mempengaruhi sikap kita sama Tuhan. Duit itu adalah hamba yang baik tapi tuan yang jahat. Nah, ketika kita memperlakukan, kita mau diperbudak oleh duit, ya siap-siaplah. Siap-siaplah kamu akan dicekik sama dia. Tapi ketika kamu bisa istilahnya make a distance with money, jadi artinya kamu itu menjadikan uang sebagai hambamu, nah itu adalah hamba yang baik. Iya, maksudnya duit jadi hamba tuh maksudnya kita jangan sampai diperbudak duit itu gue masih belum nangkep maksudnya. Kita jadi maksudnya kita jangan sampai maksudnya kayak jatuh dalam keuangan. Jadi gini, maksudnya kalau diperbudak sama duit itu betul ya, jangan jatuh dalam keuangan. Apa-apa dinilainya dari duit. Gua misalnya bikin konten gini, ada duitnya nggak? Nggak ada duitnya gua nggak mau. Kalau gua berteman sama Julius, ini cuannya apa ini sama gua? Jadi pola berpikirnya itu adalah hanya untung dan rugi, rugi. Mindsetnya duit. Mindsetnya. Nah, kebayang nggak kalau misalnya gini? Tuhan mendekati kita dengan mindset adalah soal materialistis. Aku bisa dapat apa ya dari manusia? Enggak usah bisa dapat apa lah. Coba kita sebutin lah. Nah, teman-teman juga silakan tuliskan dalam kolom komentar. Apa alasan? Coba sebutin paling tidak 5 alasan karena apa untungnya Tuhan itu selamatkan kita. Tuhan itu dapat apa ketika selamatkan kita? Bukan cuan. Yes. Ada ya mati cost di everything. Iya. Cost everything, benar. Cost everything, gitu. Yang dia dapat cuma hati kita. Kadang aja membengkalai. Iya. Itu yang dia lakukan. Nah, artinya gini loh. Kita ini bagaimana perilaku kita terhadap uang menentukan bagaimana sikap kita sama Tuhan. Makanya kita perlu bertanya. Kita perlu bertanya dengan diri kita sendiri dan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku itu memandang uang itu seberapa pentingnya? Maksudnya bukan seberapa pentingnya. Apakah itu sudah jadi Tuhan dalam hidupku nggak? Gitu loh. Aku setuju hidup itu perlu uang. Aku pun juga perlu kok. Semua manusia kita perlu. Gue perlu. Nah, tetapi kan gini, orang kerja untuk uang dan orang kerja mendapatkan uang, bagi aku itu beda loh. Kalau kerja untuk uang dia fokus terus hanya kepada supaya uang. Supaya duitnya tambah banyak. Sekedar goalnya itu di sana. Iya. Tetapi dia tidak pernah bertanya, Tuhan setelah duitku banyak, apa yang Tuhan mau dari sana? Gitu loh. Iya. Nah kita itu kadang akhirnya berpikirnya pokoknya sekedar pundi-pundi bertambah. Iya, setelah itu lo mau apa? Kadang kan kita protes sama Tuhan gini, Tuhan kenapa sih aku ngalami pergumulan ini? Tuhan kenapa aku dipecat dari pekerjaan? Tuhan kenapa aku kok tidak mendapatkan promosi ini dan itu? Iya betul sekali. Tapi pernah nggak bertanya sebaliknya? Tuhan kenapa aku dipromot ya? Tuhan kenapa aku dapat gaji segini ya? Tuhan kenapa aku diberkati segini ya? Dan kita akhirnya kita ngomong aku mau jadi saluran berkat. Kadang itu jadi lip service aja. Kita ketika diberkati, kita nggak bertanya kok, Tuhan kenapa ya Tuhan izinkan aku punya banyak gitu misalkan. Kita harus ingat loh,
Di dalam Matius 25 dikatakan apa? Hal kerajaan surga itu seperti tuan yang mempercayakan harta kepada hamba-hambanya. Dan kita ini adalah hanya manajer. Kita bukan owner. Ownernya dia. Yang artinya ketika kita diberikan keberhasilan, kita diberikan uang yang cukup atau bisa dikatakan di atas standar. Iya. Tuhan mau apa dari sana? Gitu loh. Banyak orang itu cuma berpikir gini, ya kan aku sudah kasih perpuluhan kan buat Tuhan. Yes. Nah, tapi kita lupa. 100% buat Tuhan. Perpuluhan itu adalah kamu, bagi saya pribadi, itu seperti kayak sebuah disiplin rohani supaya kamu bisa menjaga jarak dirimu dengan duit. Duit, oke. Gitu. Satu sisi juga balikin ke Tuhan gitu. Mungkin konsepnya adalah karena lu udah dikasih sedemikian banyak, itu dikasih sama Tuhan dan itu bukan punya lu, kembalikanlah ke Tuhan gitu. Ya. Oke, kita balik ke duit soal kenyamanan nih. Ini ada banyak fenomena di Jakarta, Indonesia. Kangen gak lu sama Jakarta? Intermezzo dikit. Kangen gak lu sama Jakarta? Biasa aja sih aku. Oh gitu ya? Aku orangnya simple, bisa hidup. Oke, hidup tapi dimanapun. di Singapura enjoy lah ya. Enjoy ya. sama. Nah, di Jakarta soal problema teman-teman youth sekarang ya, termaksud gue nih. Entah kenapa kita melihat duit tuh bisa bisa memberikan kenyamanan. Apalagi di zaman now gitu loh. Kayak tadi gue udah sebut beberapa kali ya. Karena baru-baru ini konser tuh kan hits banget dan orang-orang tuh butuh duit. Banyak tuh yang bikin konten termasuk influencer. Lu mau keluarin misalkan 6.500.000 sekarang, which is itu kalau gaji sarjana 20-an itu adalah 6 sampai 8 juta gitu. Lu abisin di satu konser atau enggak lu Sampai pinjem sampai lu pinjem online. Itu juga salah satu fenomena yang menarik ya. Sampai ada satu pinjaman online yang sekarang udah banyak gitu loh kok. Zaman lu mungkin kredit gitu ya. Zaman sekarang tuh ada yang namanya pinjol hanya demi untuk datang konser. Hanya demi untuk datang konser. Hanya demi untuk memenuhi kebutuhan lu. Sorry, mungkin ada beberapa yang judol. Tahu judol kan lu? Judol. Nggak tahu. Di sensor aja nih. Ada banyak yang kayak akhirnya gali lubang, kubur lubang. Ya. Gitu loh. Sebenarnya pengaruh atau enggak kita ngelihat anak-anak muda nih khususnya dengan keinginan untuk mendapatkan uang seperti itu, bukannya harusnya itu kayak kenapa enggak ditabung dulu, kenapa enggak disimpan dulu gitu loh. Nangkap nggak maksud gue? Nangkap. Menurut gue gini ya, kalau ada orang yang misalnya fokus seperti itu, bisa jadi, nggak pasti, tetapi bisa jadi. Apa yang jadi berhala dalam hatinya adalah kenyamanan. Jadi setiap manusia itu rupanya satu hal yang menghalangi kita untuk ikut Yesus itu adalah berhala kita. Berhala kita itu kita masih bawa. Nah, salah satu berhala itu adalah kenyamanan. Jadi dia berpikir dengan mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, yang penting berhalaku itu dipuaskan. Nah gini, aku nggak bilang salah loh ya cari kenyamanan, nggak masalah. Semua orang juga mau cari kenyamanan. Ada harga, ada barang. Iya, tadi gue baru mau nanya tuh kenyamanan tuh salah gak sih? Tadi nggak salah. Tapi kalau Nah. dirimu menjadikan itu berhala itu artinya dirimu pusatkan hidup hanya kepada itu. Menurut aku ada yang salah loh. Salah satunya contoh begini, misalnya kita ambil kasus ada orang si A mau datang ke konsernya Coldplay, ya nggak punya duit, akhirnya pinjol. Goblok bagi gua. Maaf kata ya. Gak apa-apa, itu lucu. Lu nggak punya kemampuan ke sana, ngapain sih? Hanya demi itu. Aku sih makanya aku itu orangnya nggak mau kayaknya hambur-hamburin untuk something yang aku sih nggak menemukan sesuatu hal yang menarik ya ketika harus hadir konser ya, karena bagi aku mengikutinya di YouTube jauh lebih clear dan jelas. Orang-orang mengatakan bahwa vibe-nya lu nggak rasa, kalau lu datang lu akan kerasa. Aduh, termasuk gue kalau nonton bola misalnya kebayang sih kalau onsite itu ya paling cuma mendengarkan gegap-gempita mereka mengatakan Arsenal. Gue baru inget kok Albert tuh Arsenal banget ya orangnya ya.
Gua Inter Miami gua. Inter Miami. Gara-gara Messi. Gara-gara Messi atau gara-gara baju pinknya? Gara-gara Messi dong. Iya, maksudnya kayak sampai ada minjem pinjol demi kenyamanan gitu. Betul. Uang orientasinya kan arahnya ke sana Iya. gitu. Mungkin itu salah gitu ya. Iya. Malah karena kenyamanan tuh nggak apa-apa. Kenyamanan Kenyamanan nggak apa-apa, kenyamanan nggak apa-apa. Tetapi ketika kita jadikan itu pusat dalam hidup kita dan menggantikan posisi Tuhan dan semuanya hanya mengacu kepada kenyamananku, ya aku rasa sih kita perlu menggumulkan untuk menanggalkan dan belajar untuk tinggalkan berhala itu. Iya. Gitu. Oke. Nah biasanya orang-orang yang memiliki berhala kenyamanan ini adalah mungkin di masa lalunya dia mengalami kesengsaraan dan penderitaan. Sehingga ketika dia itu sudah overcoming itu, dia merasa bahwa wah gantian nih, aku harus dipuaskan. Selama ini egoku terbengkalai. Oh ini lumayan menarik nih, karena gue nangkep lagi satu kejadian nih di Indonesia. Gua rasa ini mungkin banyak ya. Ada orang yang terlahir dengan kekayaan, ada orang yang terlahir dengan ketidakkayaan. Boleh dong, gue Kayaknya sebut. kata Miss Queen itu kayaknya sensitif ya. Enggak, bukan sensitif, gue gak enak aja sebut ya. Miss Queen, oke lah, boleh. Miss Queen. Sorry, intermezzo dikit lucu banget itu. Iya, ada yang lahir dengan kekayaan, ada yang lahir dengan kemiskinan gitu. Kekurangan lah at least dan sebagainya. Nah, ini gue melihat ada banyak ya orang-orang yang terlahir kaya dengan arti duit, dengan punya begitu banyak duit. Duit tuh bukan jadi masalah, jadi dia tidak akan nonton podcast ini sebenarnya. Kalau orang duit jadi masalah, mungkin dia lihatnya yang lain. Mungkin dia nyarinya yang lain gitu kalau orang udah ada duit. Kalau orang yang kekurangan gitu dan sebagainya, mereka bukan mereka ya. Gue mau bilang gue di sisi ini, coba ya adalah pokoknya dengan kekurangan itu pasti teman-teman mungkin banyak yang akan bilang, gue belum pernah merasakan rasanya begitu banyak duit. Gue belum pernah tahu kalau gue punya banyak uang tuh gue pakai untuk beli ini beli itu. Nggak apa-apa dong kalau misalkan gue akhirnya udah dapet nih duitnya, gue coba pakai, gue coba nikmatin dan sebagainya gitu. Nah itu apakah itu bisa mengarah ke arah yang salah gitu, baik dari yang si ketidakkayaan ini? Nah, bagi aku bisa. Jadi gini loh, semua manusia mau dia kaya ataupun dia kurang, dia selalu akan bergumul kepada bagaimana sikapnya sama uang. Makanya itu yang penting bagi aku. Kalau kita memandang uang adalah segalanya, ya kita akan berpikir bahwa dengan uang aku bisa membeli semuanya kok. Gitu. Tetapi ketika misalnya kita melihat duit ini adalah sebuah instrumen yang Tuhan pakai untuk bagaimana bisa memuliakan nama Dia. Iya. Gitu. Oke. Kalau kita misalnya kita punya uang unlimited lah, katakan gaji kita itu kayak si abang di Arab Saudi itu ya, yang katanya setiap detik itu dapatnya berapa puluh. Abang Arab Saudi itu sesaat gue mikir siapa ya? Gue mikir sultan gitu kan, atau orang kaya random. Ternyata gue nangkep maksud lo. Siar. Iya, siar, benar ya, siar. CR. Nah, itu kan dia maksudnya wah gila. Waktu itu gue pernah baca ya, 1 menit gajinya puluhan juta. Ini kita 1 menit di podcast dia udah dapet. Iya. Kita 30 menit dia sudah satu rumah. Iya, begitu dia sudah kan. satu rumah, nah, bener. maksud aku gini loh. Ya orang mau pakai buat itu. Pada akhirnya kalau ketika Tuhan tanya, aku kasih segala sesuatu duit ini buat kamu. Apa yang kamu pakai buat kerajaan Allah? That's a question. Okay. Yang kita pikirkan adalah tentang bagaimana supaya aku tampil menarik, bagaimana supaya aku lebih keren. Kalau aku sudah naik roda 4, sekarang bagaimana dinaikin terus brandnya. Fokusnya ke siapa? Ke diri kan. Oh iya. Tetapi kita nggak pernah berpikir gini, Tuhan, dengan segala resource ini, apa yang aku bisa pakai untuk makin membesarkan kerajaan Allah. Anak Tuhan harusnya berpikir begitu, bukan hanya sekedar berpikir tentang duit ini aku mau pakai kok, ini duitku sendiri. Kan ada orang juga bilang gini, duit gua kerja buat gua. Emang salah apa kalau gua mau beli Lambo? Iya, bener kan? Bener. Aku dapat berkat dari satu pendeta. Oke. Dia mengatakan gini, orang kaya boleh,
Tapi kalau kamu mewah dosa. Banyak duit boleh, tapi kamu mewah dosa. Kita ambil contoh deh, kita ambil contoh Tuhan Yesus. Dia adalah manusia yang bisa pilih dia lahirnya seperti apa, di mana dan pakai apa. Kebetulan gak sih? Kalau misalnya itu di segala pilihan dia pilih jadi anak tukang kayu. Anak tukang kayu bukan Jokowi loh ya. Iya, Bukan. benar. Itu adalah warga kelas 2. Di antara segala pilihan, kebetulankah ketika Yesus memilih untuk menjadi warga biasa, bukan anak pangeran atau anak orang Farisi? Atau raja gitu ya. Kebetulankah ketika di antara semua tempat dia sengaja pilih palungan? Bukan kebetulan. Berarti ada sesuatu yang Tuhan mau tunjukkan yang padahal dia punya everything. Dia bisa. Dia become nothing. Sementara manusia from something mau become everything. Gitu loh. Ya, itu betul. Nah, sehingga gue melihatnya Iya. Tuhan yang maha kaya tidak lahir dalam kemewahan. Dan itu punya meaning, punya maksud. Gitu loh. Maksud kalau jangan sampai men-treat uang sampai lu ingin menjadi segalanya, fokusnya jadi bukan aku lagi gitu. Jadi kita punya mindsetnya gini loh. Jadi teman-teman, berapapun yang Tuhan percayakan, kamu mau gaji 2 juta, mau 5 juta, mau 50 juta, mau 5 miliar. Kita punya mindsetnya, Tuhan, ini semua apa yang aku bisa pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Ya itu akhirnya pergumulan hubungan dia dengan Tuhan. Relasi dia dengan Tuhan. Jadi ketika dia itu bisa dikasih sekian banyak, dia bisa mengelolanya, Tuhan, untuk kebutuhan hidupku aku segini. Tuhan, ini ada lebih. Bagaimana aku bisa menyalurkan dengan bijaksana? Oke. Gitu. Tentunya kan bukan gini, lemparin duit di tengah jalan ya. Bagi gua bukan gitulah caranya. Iya. Gitu loh. Kalau sekarang giveaway kok. Giveaway. Yang follow account saya transfer 100.000. Gitu. Kalau sekarang fenomenanya gitu. Betul. Jelek banget itu. Gue bisa-bisanya gue kepikiran lagi. Coba gue kadang mikir ya, salah gak sih kalau kita lahir dengan banyak uang? Gak salah. Makanya pada dasarnya uang itu tidak bermasalah. Uang itu netral. Ketika yang bermasalah itu pada waktu kita cinta terhadap uang secara berlebihan. Kita fokus hidup kepada uang itu. Sebenarnya fokus hidupnya itu kepada saya sih. Berhala itu kan diri saya. Jadi berhala itu ada aku baginya biasanya menjadi begini. Ada kuasa, ada kontrol, ada kenyamanan, penerimaan dan pengakuan. Wih, banyak ya. 5, biasanya 5. Dulu tuh kalau disingkat harta tahta Julius Wanita. Teja. Bukan ya wanita. Iya, harta disingkatnya gitu. Ya, tapi 5 tadi ya. 5 ya, kuasa, Kuasa. kontrol, kenyamanan, pengakuan dan juga penerimaan. Nah, berhala luar diri itu bisa macam-macam, bisa keluarga, bisa pelayanan, bisa achievement, bisa duit dan lain sebagainya. Nah, biasanya berhala luar diri ini dipakai untuk memberi makan kepada berhala di dalam. Kenapa sih lu pakai barang brand? Ya supaya gue diterima lah. Nah, berhala penerimaan. Nah, pertanyaannya, apakah dirimu merasa kurang berhargakah kalau tidak pakai barang itu? Oh, aku kayaknya jadi merasa tidak begitu worth it di mata orang lain. Fashion. Di saat itulah kita perlu bertanya, Tuhan di mana dalam hidupmu? Filipi 3 itu ngomong gini. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi. Paulus katakan itu di ayat 7 atau 8, aku lupa. Sebelumnya itu dia katakan apa? Aku keturunan Benyamin, Yahudi asli, disunat hari ke-8. Suci banget lah pokoknya. Itu zaman itu memang prestis Iya, banget. Prestis banget gitu loh. Itu sama aja misalnya kita itu kalau ngomong, aku punya YouTube 300K. Kayak siapa ya itu ya? Arah lo gue suka nih, bagus nih. Terus TikTok gua itu bisa sampai jutaan orang. Gua kalau di endorse gitu. Sekarang begini pertanyaannya. Paulus itu punya itu semua loh.
dulu. Tetapi dia mengatakan apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi, bahkan itu sampah. Iya. Karena pengenalan akan Kristus. Loh, kok bisa? Makanya aku bilang ketika orang itu sudah berjumpa dengan Kristus, harusnya dulu hatinya kepada berhala luar akhirnya bergeser kepada Tuhan. Dan Tuhan itulah yang menjadi pivot, plot twistnya di sana. Setelah Paulus itu sadar bahwa Tuhanlah itu menjadi segalanya, maka dia fokuskan untuk ke sana. Dia pakai, kalau Paulus memang bukan orang kaya, tetapi dia memakai segala kepandaian dia. Bagaimana menjangkau orang, bagaimana memenangkan orang. Nah, setiap kita punya kelebihan sendiri-sendiri. Pertanyaannya adalah itu kan ibarat talenta kan. Bagaimana kita mengupayakan itu ketika Sang Tuhan itu datang dan mempercayakan hartanya kepada kita dan dia bertanya, apa yang kau perbuat terhadap talenta yang sudah kuberikan? Dan kita jawab, ya aku sudah membangun kerajaanku. Oh no. What is your contribution to the kingdom of God? Itu yang harus kita gumulin. Gitu. Dan ini PR kita bersama yang endless begitu. Teman-teman, ini kita dari tadi ngomongin duit dan finansial, itu salah satu instrumen dari berbagai macam instrumen yang kita bisa pakai gitu sebenarnya. Cuman salah satu fokusnya kita ya sekarang saat ini financially gitu. Orang-orang yang kita diberikan privilege atau enggak, at least ketika kita berusaha kita bikin bisnis, minum dulu silakan minum dulu silakan minumlah air ini dan kau tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya maksudnya balik lagi ketika kita diberikan uang dan kita berusaha untuk diberikan uang gitu, balik lagi itu satu sisi adalah apa yang Tuhan kasih untuk kita memuliakan namanya. Terus muncullah sebuah argumen. Tadi gue mau ngomong apa gue lupa. Ketika tapi kan gue yang kerja, tapi kan gue yang banting tulang buat dapat duit gitu misalkan. Tapi kan gue yang sorry, mungkin teman-teman banyak ada yang bergumul. Gue yang cari duit capek-capek buat gue ngerawat keluarga gue, buat gue hidupin. Ini ada orang yang minta bantuan dan sebagainya. Apakah itu bukankah sesuatu yang harusnya gue bisa nikmati gitu uang ini ketika gue punya? Tapi ini usaha gue loh gitu loh. Ya gini loh. Kita seringkali berpikir ya bahwa maksudnya keberhasilan ataupun pekerjaan yang saya miliki sekarang itu karena usahaku. Oh, kayaknya nggak gitu deh. Kalau bukan karena Tuhan, aku rasa kita tidak mungkin sampai di titik itu. Gitu loh. Hanya kita nggak melihat, bukan karena kita tidak melihat tangan dia bekerja, berarti dia tidak bekerja kan? Iya, benar. Dia menyediakan itu buat kita. Dia yang mengizinkan saya bertemu dengan si A, si B sampai saya bisa punya posisi seperti ini. Nah, kalau misalnya, makanya kalau kita misalnya mengatakan bahwa, aku berhak menikmati. Oh, betul. Aku bukan bilang bahwa gini loh. Oh, berarti aku kerja mati-matian, lalu uangnya hanya untuk orang lain, hanya untuk gereja, hanya untuk yang membutuhkan dan aku enggak begitu juga. Makanya kita perlu mengatur, memanage keuangan kita sedemikian rupa. Gitu loh. Kita bukan memfokuskan semuanya hanya untuk aku. Tetapi kita bisa juga memikirkan bagaimana membantu orang yang semampu kita lah tentunya. Tentunya semampu kita. Nggak mungkin dong misalnya kita bantu orang sampai menghabiskan semuanya, menurut aku itu juga nggak berhikmat sih. Nggak berhikmat. Tetapi kita harus mengelolanya dengan baik gitu loh. Jadi kita miliki dulu lah. Ini kan mungkin tadi aku konteksnya kepada orang-orang yang lebih berduit. Kalau sekarang ke konteks orang-orang yang menengah lah. Menengah. Aku punya uang, ya punya. Tetapi dibilang banyak juga enggak. Tapi dibilang kurang juga enggak gitu loh. Oke lah, tengah-tengah. Ya kita manage dengan baik. Gitu loh. Kita manage dengan baik di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, kebutuhanku seperti ini. Tuhan tolong
Bagaimana aku bisa dengan hikmatku aku mengelola ini semua. Kita kan tentu ada gini loh, kan teorinya pengeluaran kita berapa sih untuk kita misalnya investasi berapa sih? Iya, nabung, Terus ada terus misalnya di sana kita kebutuhan. kasih slot ada perpuluhan. Terus ada misalnya kita Oh kasih iya, slot benar. untuk bantu orang susah misalnya. Iya benar. Terus ada slot pasti untuk me time. Nah, ada slot untuk me time. Ketika misalnya Tuhan menginterupsi me time-mu. Me time-mu budgetnya 2 juta misalnya. Tuhan interupsi. Mau nggak kalau kamu persembahan lebih? Artinya me time-mu berkurang sedikit atau bahkan mungkin separuh. Tapi untuk memenuhi apa yang Tuhan sedang kerjakan. Akan dikerjakan. Nah, itu kamu bisa putuskan dari apa? Dari relasimu sama Tuhan. Makin kita dekat sama Tuhan, kita belajar untuk peka, untuk melihat apa yang Tuhan pimpin dan Tuhan tuntun. Iya. Sehingga ketika kita memutuskan, oh Tuhan, me time-ku 10% aja deh. Ya itu bukan salah atau benar. Nggak ada salah benar. Tetapi ini kan bergantung kepada hati. Oke. Iya. Bergantung kepada cinta kita. Ketika kita cinta sama Tuhan, maka kita rela memberi lebih. Tapi bukan berarti gini loh. Oh, berarti Tuhan butuh. Udah, yang pengeluaran rutinku yang bayar listrik, bayar ini, aku kasih buat tuh. Haleluya. Itu namanya cari perkara itu. Itu boleh ditransfer ke saya dan Ko Albert aja. Iya. Kita butuh sekali itu. Gitu loh. Jadi kita perlu bagi slotnya gitu loh. Ada pengeluaran yang compulsory wajib, tetapi ada pengeluaran yang adjustable. Nah, ketika Tuhan menginterupsi itu, bersedia nggak sih kita membuka hati? Iya. Gitu loh. Iya, itu contoh paling sederhananya teman-teman, kalau teman-teman datang ke gereja di dompet cuma ada 100.000 atau $100. Gak bisa mau kasih kayak persembahan. Itu sering banget dulu, lucu banget. Kayak lu datang ke gereja mau persembahan kan, di dompet lu kan belum ada QRIS ya. Jadi kayak ya cuma ada 100.000 kasih kayak gue pernah dihadapkan dengan momen seperti itu deh. Gue bilang kayak ada saat dimana gue gak kasih, ada saat dimana kayak semua demi kemuliaan apa Tuhan. Akhirnya dompetnya kosong. Nah, Itu lucu makanya deh, itu kadang lucu ya, deh. kadang ya, Kadang ya. jujur bilang kita itu nggak persiapan kok. Persembahan kita itu kita nggak siapin. Oh itu menarik tuh teman-teman semua ya, menarik tuh. Loh kenapa? Kita itu konyolnya, kita udah datang ke gereja, kita tahu beribadah dan kita tahu ada persembahan. Why we do not prepare? Padahal Tuhan kasih waktu 6 hari untuk preparation. Padahal semudah kita tinggal ke Indomaret, Iya, beli apa? beli enggak lah, Beli yang air murah minum. bukan. Oh, apa ya? Beli itu yang murah apa? Apa sih? Kantong belanjaan 1.800. Enggak, itu pakai duit 100.000 kembaliannya susah loh. At least minum lah. Ya, Minum gitu. lah, buat minum pas ibadah Ya. kan. Nah, jadi bisa kalau kita prepare gitu loh. Itu sih. Itu menarik banget tuh. Itu memberikan sebuah Insight. insight baru buat gua. Iya. Itu sebabnya Iya. QRIS menolong ya. Qris menolong. Emang perkembangan zaman itu satu sisi dipakai oleh Tuhan luar biasa. Ya itu lucu deh. Oke. Gak rasa udah cukup banyak. Teman-teman sebenarnya kita dari tadi itu mengorek gambaran besar tentang penglihatan kita terhadap finansial ya. Kita nggak bisa memberikan rincian atau gimana, itu kembali lagi ke teman-teman semua. Sekarang juga kita tahu ya ada banyak influencer atau teman-teman yang juga mengajarin soal duit gitu. Ada banyak edukasi soal bagaimana menggunakan duit secara bijak dan sebagainya. Itu teman-teman juga bisa cari gitu. Ya. Dan ada banyak cara lah untuk kita bisa melihat uang ini sebagai salah satu instrumen yang satu sisi menghidupi lu menghidupi kita, tapi satu sisi juga memuliakan nama Tuhan. Ya. BTW tahun depan kita kan dari tadi banyak ngomong konser ya. Tahun depan lu udah memikirkan tentang lonjakan jemaat belum di Singapura? Kalau soal lonjakan Ini intermezzo. kuantitas jemaat, aku nggak berani sih ya. Enggak, karena Nanti kan takutnya si Coldplay, Taylor Swift itu kan semua di Singapura kan. yes, Di yes, Indonesia tidak ada, sehari doang. Coldplay 7 hari. Ya. Lonjakan jemaat itu. Tapi dia kena minggu ya, aku nggak tahu sih ya. Oh, Kalau iya, kena iya. minggu ya puji Tuhan lah.
Masih kena minggu lah. Orang-orang kalau datang konser nggak mungkin sehari 2 hari gitu. Dia nggak bocuan banget. Nggak, takutnya kan dia perginya misalnya nih Coldplay misalnya dari Sabtu ke Sabtu. Oke, Sabtu ke Sabtu. Kalau dia datangnya Selasa kan nggak kena Minggu kan. Oh iya benar. Ya benar nggak. Benar, Sekalipun benar. dia stay longer. Tapi by the way ya aku sempat kaget sih. Jadi kita itu kan ngundang pembicara Oke. di tahun depan. Jadi ternyata tiket tiket sekali pergi itu 5 juta. Terus biasa hotel yang aku tempati itu cuma $100. Hari itu 2 malam hampir 1.000. 2 malam. Nah, dan itu bukan hotel yang maksudnya yang berbintang loh Iya, ya. Maksudnya bintang bukan- sampai yang bintang 5 atau bintang 6 gitu. Bukan yang ada kapalnya itu kan, Marina bukan. Bay. Bukan. Bukan. Gitu. Itu maksudnya lonjakannya itu luar biasa gitu. Gokil banget Singapura. Kadang gini loh. Ini satu hal ya. Maksudnya kita berani keluarin sekian puluh juta untuk kenyamanan diri. Aku pengen tantang teman-teman. Maksudnya kamu berani juga nggak hal yang sama? Kamu lakukan buat Tuhan. Aku belajar maksudnya itu ada namanya prinsip kepantasan. Orang jemaat ada beberapa mungkin bertanya, pernah kalau nggak salah tanya lah, atau dalam hati jemaat, kasih persembahan goceng boleh nggak? Kasih persembahan 2.000 boleh nggak? Iya, gue juga pernah denger nih. Iya. Ya kan? Aku bilang ya silakan. Tuhan nggak tolak kok. Tapi permisi tanya, kalau kamu persembahan 2.000 makanmu berapa? Oh makan aku 500.000 sekali makan. Ya wis. Nah itu namanya aku pakai namanya prinsip kepantasan. Gitu loh. Orang terkadang menekankan misalnya persembahan harus diberikan secara sukarela dan sukacita. Menekankan sukarelanya. Sukarelaku 2.000. Kalau lu minta 20.000 ya masih agak ya oke lah. Tapi kalau udah minta 2 juta, waduh. Sementara untuk Coldplay aku punya budget 25. Nah maksud aku gitu loh. Kita itu kadang memperlakukan Tuhan ya. Sorry to say. Ya Tuhan itu yang kita peralat untuk kenyamananku, gitu. Makanya sekali lagi aku hanya menekankan sikap kita terhadap uang akan menentukan bagaimana sikap kita terhadap Tuhan kok. Cara kita memandang uang, apakah kita akan melakukan dia sebagai tuan atau hamba, akan menentukan Tuhan Yesus di posisi mana, gitu. Tuhan Yesus tidak minta dia nomor 1, dia minta dia yang terutama. Itu. Iya. Gua rasa itu cukup ya. Maksudnya bukan cukup lagi malah. Gua rasa itu udah pas banget, udah keren banget untuk at least kita ngerti gitu. Gambaran besar tentang uang dan bagaimana tadi ya cara kita berelasi dengan Tuhan akan menentukan kita juga mengatur uang, cara kita melihat uang juga akan ditentukan dari bagaimana kita melihat Tuhan gitu dan sebagainya. Oke lah kalau gitu. Ini udah cukup lama loh by the way, udah 40 tahun. 40 tahun. Kok 40 tahun? Ya semoga nanti di usia 40 gue berkemakmuran lah. Haleluya. Ya. God bless untuk pelayanan di Singapura. Thank you. Albert, mungkin Thank ada Instagram ya. Pendeta Albert Kurniawan. Nice, nggak penting lah itu. Cari aja sendiri. Instagram dan Albert juga pernah melayani di YouTube. Teman-teman kalau mampir ke Singapura jangan lupa untuk datang dan samperi ko Albert di Silakan mampir gerejanya. ya, ke gereja. Gereja GKY Singapura. Haleluya. Kita dukung terus pelayanan ko Albert. Thank you you for being here. Kita masih ada satu episode lagi, nanti teman-teman jangan lupa untuk ditonton ya. Oke, kalau gitu thank you ko Albert for this episode. Thank you untuk Adi di sana. Thank you buat teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Kita lihat ke tengah dan kita sama-sama ngomong stay connected with Hello God. Oke, 1, 2, 3. Stay connected with Hello God.